malam Ramadan ini, semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam-malam yang mulia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan ada yang mentafsirkan bukan 1000 tapi ribuan bulan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Baik, hari ini kita membahas bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Ada yang menarik, teman-teman. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kata Rasul, wahai Aisyah, ada 10 sahabat-sahabatku yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Jibril memberitahu saya masuk ke dalam surganya Allah, masuk ke dalam surganya Allah, dijamin surganya Allah. Kita udah kenal nih, ada istilahnya Asy'arul Mubasysyirina bil Jannah. Mereka udah dijamin masuk surga, 10 sahabat Nabi. Khulafaur Rasyidin, Abdurrahman bin Auf, Talha, Sa'ad bin Nabi Waqqas. Nah, menariknya adalah dominan dari mereka, mayoritas yang dijamin masuk surga, mereka semuanya hampir rata-rata mayoritasnya adalah 70%-nya, 7 orang dari mereka semuanya adalah saudagar-saudagar, para pedagang-pedagang yang kemudian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngelihat nih, kalau konsep dagang sudah banyak sekali dijelaskan oleh para motivator, ahli bisnis dan lain sebagainya. Tapi ada yang menarik yang kemudian jarang dibahas oleh para ahli-ahli pedagang, tapi dipraktekinya banyak. Prakteknya banyak, bahkan banyak yang berhasil sekali kemudian menggunakan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Saya mau ngasih contoh. Misalnya, kita mau ambil sahabat Nabi yang kemudian dikenal, dijamin masuk ke dalam surganya Allah, yang berbisnis, berdagang, nggak pakai modal. Sama sekali nggak pakai modal, tapi kemudian bisa berhasil. Kita kenal, ada sahabat Rasulullah yang namanya Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi yang ikut bareng sama Nabi hijrah ke Madinah, sehingga kemudian nggak bawa apa-apa sama sekali. Hanya yang menempel di badannya, hingga kemudian tidak ada apapun yang tersisa daripada Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian ketika sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi' al-Autsari. Ini kisah banyak kita dengar nih, sudah pada tahu kita. Kemudian Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian dia dipersaudarakan dengan saudagar kaya juga di Madinah. Lalu kemudian seperti biasa Sa'ad bin Rabi' dengan kedermawanannya ingin menjadikan semua hartanya dibagi 2. Hartanya diparuh, sebagian untuk dirinya, sebagian untuk Abdurrahman bin Auf. Kalau nih cerita sampai di sini, pasti semua akan, kalau saya, pasti akan, wah alhamdulillah, dibagi harta separuh. Kalau ada orang punya 1 miliar, berarti 500 juta punya dia, dan keluarganya 500 juta punya saya. Berarti saya bisa putar buat dagang. Tapi ternyata jiwa Abdurrahman bin Auf yang kita pelajari, nomor 1, jiwanya memang sudah mandiri. Bukan jiwa pengemis, bukan jiwa yang meminta-minta. Karena ada pengemis yang benar-benar minta-minta di jalan, karena ada pengemis yang kemudian tampilannya sekarang sudah covernya modern. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf nggak mengambil jalur itu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kisah ini akan kita tempel nih di kemudian bagi kita yang kemudian punya usaha, punya dagangan, bisa pakai caranya Abdurrahman bin Auf nanti. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf jalanlah. Kata Abdurrahman bin Auf, hari ini bisu, tunjukkan sama saya mana pasar yang ada di Madinah. Ditunjukkanlah oleh Sa'ad. Ada satu pasar yang kemudian dikelola oleh orang-orang Yahudi. Dan dominannya orang-orang Yahudi Madinah. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf ketika kemudian sedang bersama melihat bagaimana para dagangannya orang-orang Yahudi, Abdurrahman bin Auf dengan pikiran bisnisnya, lalu kemudian berpikir, oh kalau gitu kita bikin saja pasar seperti yang kemudian orang-orang Yahudi punya. Dan kebetulan ada tanah yang dekat dari situ punyanya Sa'ad bin Rabi' saudara tersebut. Lalu kemudian bagaimana membuka peluang bisnis buat kaum-kaum muhajirin yang juga kemudian datang ke Madinah nggak punya apa-apa. Maka kemudian ada tempat di sana dipakai, lalu kemudian digunakan oleh orang-orang muhajirin dan sebagian orang-orang Ansar untuk kemudian berdagang.
Nah, ketika berdagang, ternyata perjalanannya pasar yang kemudian dipegang oleh kaum muslimin tidak bisa bersaing sama orang Yahudi. Apa sebab? Karena orang-orang muslimin ini ketika kemudian berdagang itu terlalu tok-tok. Jujurnya tuh jujur banget. Kalau sekilo ya sekilo, kalau 2 kilo ya 2 kilo. Sementara orang Yahudi dengan kemudian mereka bisnisnya, timbangannya ada yang dikurangi, ukurannya ada yang berkurang, sampai kemudian protes nih ke Rasulullah SAW. Nah, dari sinilah trik yang dipakai Imam Abdurrahman bin Auf dengan para sahabat lainnya. Apa kemudian kata Rasul? Sesungguhnya engkau berdagang, yang kau cari hanyalah untung dan rugi. Kalau hanya untung dan rugi, maka kemudian kau hanya mencari duniamu. Maka kemudian kata Allah, sebaik-baiknya orang berdagang adalah yang melibatkan Allah di dalam perdagangannya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Firman-Nya Allah keluar. Maka kemudian kata Nabi diajarkan, kalau engkau berdagang, jika kemudian ada orang yang beli kurmanya 1 kilo, ada orang yang beli kemudian jeruknya 1 kilo, 1 kilo itu isi 7 buah misalnya, maka kemudian jadikanlah dari perdaganganmu itu adalah sedekah terhadap pembelimu. Jadilah engkau bermanfaat terhadap pembelimu. Maknanya adalah bahwa diminta kita di dalam berdagang ada yang bilang nilai manfaat terhadap pembeli. Bagaimana caranya, Ustaz? Abdurrahman bin Auf kemudian membiasakan dan menjadikan di pasar kemudian muslim tersebut, setiap beli 1 kilo, maka kemudian ada hadiah dari pembeli. Dari pembeli ya, ada hadiah untuk pembeli yang diberikan oleh penjual. Kalau dari penjual terhadap pembeli dan hanya melalui 2 orang saja, tentu bukan riba namanya. Jadi kalau ada sesuatu hadiah dari penjual terhadap pembeli, itu hukumnya sah. Yang menjadi tidak sah adalah apabila ada tuntutannya dari si pembeli terhadap penjual. Nah, ini beda lagi hukumnya. Maka kemudian dari sana mulailah bagaimana kaum muslimin, orang-orang yang berbelanja senang sekali dengan belanja kaum muslimin. Kenapa? Karena timbangannya lebih banyak daripada kemudian orang-orang Yahudi. Nah, ada yang menarik yang diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Satu, Abdurrahman bin Auf itu kemudian sahabat Rasulullah yang sukses berdagang, yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surganya Allah. Itu dia menjadikan dagangannya adalah jalan dia untuk menjadi orang yang bermanfaat. Caranya adalah menjadikan dagangannya adalah sedekahnya terhadap pembelinya. Kalau bahasa sekarangnya adalah promonya. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf. Sehingga kemudian orang-orang yang bersama Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan keuntungan besar karena ikut dengan model gaya bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Ada yang menarik ya, Ustaz. Kan Abdurrahman bin Auf ada hadisnya ya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dikabarkan ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Syam dengan banyaknya barang dagangannya, ratusan untanya, lalu kemudian disampaikan, hai Abdurrahman, sesungguhnya engkau akan masuk surga dengan hartamu ini dengan merangkap. Saking takutnya Abdurrahman bin Auf. Ini hadisnya sahih, tapi belum sempurna. Diulangi lagi ya. Hadisnya ini benar, tapi belum sempurna. Sehingga banyak orang yang gini, nanti kalau kaya masuk surganya merangkak loh ini. Nanti kalau kaya masuk surganya susah. Hadisnya belum rampung. Ini Aisyah ingin menjelaskan kepada Abdurrahman bin Auf akan ilmu. Lihat lanjutan hadisnya. Maka kemudian kata Aisyah, faj'al biqadamaika, kalau engkau tahu bahwa kemudian kau akan masuk dalam surga dalam merangkak, maka pinjamkanlah hartamu kepada Allah sehingga langkah kakimu menjadi lancar menuju surganya Allah. Maka pinjamkanlah hartamu kepada Allah. Maksudnya pinjaman kepada Allah artinya adalah sedekah kita dari harta kita terhadap fisabilillah jalannya Allah, maka lancarkanlah, maka itu akan membuat kedua kakimu lancar berjalan di surganya Allah. Lalu Nabi menyampaikan sesungguhnya Abdurrahman bin Auf dengan hartanya memasukkan dia
ke dalam surganya Allah, termasuk golongan-golongan yang awal as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal masuk ke dalam surganya Allah. Jadi Abdurrahman bin Auf, kesimpulannya, dia tidak merangkak menuju surganya Allah. Itu adalah nasihat Aisyah yang mengingatkan bahwa kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul, mengingatkan kepada Abdurrahman bin Auf, jangan gara-gara banyaknya harta, suksesnya dagang, lupa untuk kemudian meminjamkan harta itu kepada Allah. Artinya bersedekah di jalan Allah. Kita begini. Ada orang yang kemudian Allah kasih triliunan, luar biasa. Ada orang yang kasih miliaran, ya Allah, alhamdulillah. Ratusan juta, ada yang jutaan penghasilannya, ada yang mungkin cuma ratusan ribu, mungkin ada yang puluhan ribu. Orang boleh beda penghasilannya. Saya ulangi lagi ya. Orang boleh beda penghasilannya. Tetapi di mata Allah adapun sedekahnya, bisa jadi orang yang kemudian di bawah, yang untungnya ratusan ribu, maka dia punya sedekah jauh lebih besar daripada yang miliaran. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Karena kan Allah melihat bagaimana nanti persentasenya. Saya kasih contoh. Kalau kita baru dapat gajian, lalu kita punya uang hanya 100.000 rupiah. Lalu kemudian ada kawan kita makan, dia ternyata uang gajian udah habis, kita ajak dia makan. Makan bareng dengan kita, lalu kemudian minum bareng. Ternyata dari 100.000 ini dipecah jadi dua. 50.000 dipakai kita, 50.000 lagi dipakai kita punya kawan. Buat orang yang punya uang 100.000, ketika sedekah 50.000, kasih makan ke temannya, berarti dia sudah bersedekah 50%. Sementara ada orang yang punya uangnya misalnya 1 miliar, lalu bersedekah juga 1 juta rupiah, itu masih jauh dari 50%. Maknanya adalah bahwa semua yang kemudian Allah berikan hartanya, lalu kemudian dilibatkan Allah di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang paling populer lagi, yang tidak pernah kalah. Disebutkan bahkan Utsman bin Affan tidak pernah merugi di dalam bisnisnya, kecuali bahkan ketika dihabiskan untuk kemudian di jalannya Allah, ketika kemudian ada Ghazwatul Badr dan seterusnya, tetapi kemudian makin berlipat lagi kebaikan-kebaikan. Kata Utsman bin Affan menyampaikan, kalaulah ada orang yang, ini kalimat dari Utsman, kalaulah ada orang yang berdagang, mencari untung dan ruginya dari perdagangannya, bukankah orang Yahudi dan Nasrani melakukan itu? Bukankah orang-orang selain Islam melakukan demikian? Adapun yang membedakan perdagangannya Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani adalah mimman yaj'allahu minat tijaratihim nafaqah. Adalah mereka-mereka yang kemudian menjadikan bagian daripada perdagangannya adalah cara dia untuk bersedekah. Sehingga Utsman bin Affan sebelum berdagang, kalau orang kan dagang dulu, lalu kemudian untung, baru mikirin kemana nih untungnya dipakai. Ada yang dipakai buat sedekah, ada yang dipakai buat kemudian keluarin zakat malnya, dan seterusnya. Persentasenya dibagi. Beda dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dari awal sudah kemudian menentukan sepertiga hartanya akan dipakai untuk modal usahanya muter. Sepertiganya lagi akan dinikmati oleh dirinya dan keluarganya. Sepertiganya lagi akan diserahkan di jalannya Allah. Utsman bin Affan dari awal dagang ini sudah menggunakan 3 bagian. Jadi sudah menggunakan 3 pecahan ini. Dipecah jadi 3 semuanya. Sepertiga buat dirinya dan keluarganya. Sepertiga kemudian dipakai untuk muter bisnisnya lagi. Sepertiga digunakan lagi untuk di jalannya Allah. Jadi Utsman bin Affan, kawan-kawan semuanya, berapapun yang dihasilkan dari dagangannya, berapapun yang didapat dari kemudian bisnisnya, maka sudah otomatis sepertiganya dipakai buat muter lagi, lalu kemudian sebagiannya lagi dipakai untuk kemudian dirinya dan keluarganya, sebagian lagi sudah dipakai untuk sedekahnya. Jadi untungkah atau rugikah, dia tidak pernah kemudian hilang daripada sedekahnya. Dan kemudian mengutip satu ayat, kata Utsman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Kata Utsman,
Orang-orang yang mau sukses dalam bisnisnya adalah mereka yang kemudian tetap berinfak dari kemudian hasil dagangnya, baik dalam keadaan sarra wa dharra, baik dalam keadaan untung atau dalam keadaan rugi. Sebab tujuan dagangnya bukan cuma sekedar untung dan rugi, tapi bermanfaat buat orang lain. Ketika tujuannya bermanfaat buat orang lain, maka kebermanfaatan ini tidak diputus karena untungnya, karena ruginya. Tinggal dimainkan jumlahnya saja. Oh, untung, maka kemudian yang dikeluarkan untuk sodakohnya lebih banyak. Misalnya bisa 1.500.000. Tapi karena kemudian saat ini kemudian belum besar, maka sodakohnya 50.000, 70.000, 100.000. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang kemudian menjadikan bisnisnya, dagangannya. Utsman bin Affan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Utsman bin Affan sedang membawa barang dagangannya, Aisyah disebutkan sedang berdiri melihat bagaimana Utsman bin Affan dengan gagahnya membawa banyaknya barang dagangannya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, Aisyah, kamu tahukah Utsman itu adalah orang yang dijamin masuk surga? Sampai kemudian Aisyah berkata kepada Rasul, ya Rasul, kok bisa Utsman sudah dijamin masuk surga padahal dia masih di dunia? Lalu kemudian kalau kau tidak percaya, sampaikan kabar ini, kau akan lihat bagaimana sifatnya Utsman, akhlaknya Utsman. Sampaikan kabar ini bahwa beliau adalah dijamin masuk surga kepadanya langsung. Lalu Aisyah menyamperi, datang nih ke Utsman bin Affan yang sedang kemudian membawa barang dagangan dengan unta-untanya. Maka kemudian disampaikan, ya Utsman, innan nabiyya basyaraka bi annaka ahlil jannah. Wahai Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabari bahwa ternyata engkau termasuk satu di antara golongan orang-orang yang kemudian dijamin masuk surga. Senang Utsman hingga mengatakan tammal hamdulillah, sempurna alhamdulillah, hingga kemudian karena senangnya, karena gembiranya, maka kemudian Utsman menjadikan semua harta yang dibawanya saat itu sebagai sedekahnya di jalan Allah. Baru Aisyah mengerti kenapa kemudian Utsman bin Affan dijamin masuk surga karena kedermawanannya. Nah, inilah yang kemudian teman-teman diambil dari dua kisah sahabat Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Masih ada lagi bagaimana Thalhah, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf yang kemudian sama-sama dijamin masuk surga. Mereka juga adalah saudagar, kaya, ikut juga kemudian bersama Nabi yang kemudian dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dilihat dari kisah ini ada beberapa hal yang ingin diambil. Pertama, jadikan perdagangan ini, bisnis kita ini adalah jalan untuk kita membantu diri kita menjadi tangga sedekahnya kita sehingga mendapatkan ridhonya Allah. Jadi nomor satu kalau orang berdagang, sedekahnya kepada pembelinya supaya pembelinya itu senang. Jadi datang lagi. Kalau kita jualan baju, kerudung, jilbab, hijab dan segala macamnya, ketika ada yang beli, lalu kemudian kita kasih bonus satu. Lalu kemudian ada yang beli bajunya satu lusin, satu kodi, kita kasih hadiahnya hijab, kita kasih kerudung, kita kasih hadiahnya. Dan ini bagian walaupun kecil, tidak besar, ini membuat orang-orang yang kemudian datang senang sama kita, bisnis dengan kita. Terlepas daripada sifat sidik, amanah, fatonah, tablik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ini jelas kita pegang ya. Saya ingin tutup dengan kisahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah kemudian berdagang, lalu kemudian menitipkan dagangannya kepada kemudian ajudannya, asistennya, yang kemudian ada cacat di kainnya. Hingga kemudian dia sampaikan, ini sales marketingnya. Dia sampaikan, ente kalau mau jual ini kain, tolong sampaikan kepada pembelinya bahwa ada cacat di kainnya. Hingga kemudian harganya, belinya dengan harga segini saja. Maka Imam Abu Hanifah menyampaikan hal tersebut. Sampai-sampai kemudian ajudannya sudah menjual barang-barang tersebut, habis laku. Lalu kemudian ditanya oleh Abu Hanifah, apakah engkau sudah sampaikan cacat dan kurangnya terhadap orang yang membeli? Lalu kemudian
Dijawab, ternyata saya lupa lalai, wahai imam. Kemudian kita Abu Hanifah, jangan campurkan hartamu yang halal dengan yang syubhat. Yang kemudian masih belum tahu kita apakah pembelinya ridho atau enggak. Maka kemudian kalau dia ridho mungkin bisa halal. Kalau dia enggak ridho mungkin bisa jadi haram. Artinya masih di tengah-tengah. Maka kemudian fa'anfaqa bimalihi, maka barang yang didapat dari situ, uangnya disedekahkan oleh Imam Abu Hanifah agar tidak tercampur harta yang halal dengan harta yang syubhat atau harta yang haram. Nah, inilah yang kemudian dibawa oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bagaimana kemudian mereka berdagang tidak hanya kepada manusia, tapi mereka melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini pengantar bagaimana kemudian para sahabat Rasulullah berdagang. Apakah ada sesi tanya jawab, Kang Sigit? Mas Sikpras, apakah ada sesi tanya jawab kah? Ustaz, jazakallah khairan. Awan, tadi agak ngeheng komputernya. Oke, baik. Insya Allah ada, Ustaz. Baik. Sekarang kita mulai tanya jawabnya. Silakan. Oke. Teman-teman sahabat Wijaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Buat yang mau bertanya, boleh untuk menulis di kolom chat. Nanti akan disampaikan ke Ustadz. Atau boleh membuka voice-nya masing-masing. Silakan yang mau bertanya duluan dipersilakan untuk langsung bertanya langsung kepada Ustadz Ahmad. Ustadz, sekarang kan zaman digital nih Ustadz. Ya. Kan hukumnya dari yang kita pahami dari muamalahnya, bagaimana sifatnya semacam ada e-commerce atau jual beli online, Ustaz? Iya. Dalam hukum yang kita dalam Islam itu bagaimana sih sebenarnya gitu? Baik, Majelis Ulama Indonesia sudah membahas mengenai mengkaji tentang berdagang online atau berbisnis online. Disebutkan bisnis online menjadi halal manakala kemudian beberapa terpenuhi. Yang pertama, barang yang didagangkan, barang yang kemudian dijual itu adalah barang yang halal. Satu. Kalau ada yang haram jelas salah. Yang kedua adalah barang yang didagangkan adalah barang yang dimiliki. Barang yang dia punya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya kalau ini jual sepatu, sepatunya punya dia. Jangan sampai kemudian kita foto, sepatunya ini punyanya orang lain, lalu kemudian kita jual. Bagaimana cara jual beli? Namanya jual beli berarti ada yang punya barang, ada yang membelinya. Nah, kalau kemudian ada seseorang yang ingin terlibat di antara penjual dan pembeli, maka ada akad-akad lain yang harus membantu. Misalnya akad salam. Akad salam adalah saya nggak punya barangnya, tetapi saya datangi pemilik barang, ingin membantu orang yang berdagang, sehingga kemudian saya juga bisa ikutan berdagang. Dari hasil tersebut, nanti kemudian kita bisa membagi hasil. Ada banyak istilahnya. Bisa kemudian bisa berbentuk reseller kan? Nah, kemudian ini dijual lagi ke orang lain. Kalau bahasa kita agen, namanya akad salam. Jadi dari agen jual banyak, lalu kemudian sampai ke grosir, lalu kemudian kita ambil didistribusikan, kita jual lagi ke yang lain. Nah, pertama barangnya halal, yang kedua barangnya itu dimiliki. Yang ketiga, buat orang-orang yang kemudian berdagang,
apabila pembayaran yang melalui via online, ini sudah dijelaskan dan ada aturannya ternyata. Orang yang kemudian berjual sudah sepakat untuk membeli, dia sudah meyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang amanah. Bisa dilihat dari apakah dia punya toko, bisa dilihat dari orang-orang yang pernah membeli darinya. Sehingga kemudian, oh iya, testimoni dari orang lain, atau ternyata dia betul punya tokonya, sehingga kalau ada masalah bisa komplain, dan seterusnya. Maka apabila 3 unsur ini dipenuhi, di luar aturan dagang secara umum ya, tidak ada gharar, tidak ada penipuan, tidak ada perjudian. Nah, maka kemudian hal tersebut diperbolehkan untuk kemudian kita berdagang via online, jual beli online. Cuma hati-hati, jual beli online ada beberapa hal yang kemudian menjadi masalah. Masalahnya adalah apabila ada yang cacat di dalam barangnya, misalnya, maka kemudian kewajiban refund mengembalikannya itu harus. Misalnya kita jual beli sepatu, yang kita kirim sepatunya warnanya tidak sesuai yang dipesan. Maka kemudian si penjual harus mengganti dengan yang baru. Atau kemudian bikin kesepakatan jual beli yang baru dengan si pembeli tersebut. Wah, ternyata barangnya habis tapi yang ini. Nah, ini harus ada kesepakatan. Jika pembeli tidak sepakat dengan warna tersebut, dikembalikan. Jika barangnya tidak ada, uangnya dikembalikan sempurna. Tidak berkurang sedikit pun, sebagaimana kemudian yang tadi disebutkan. Makanya konsep ini, kalau ada orang jual beli, lalu kemudian ketika ada istilah, jika barang sudah sampai tidak bisa dikembalikan. Oh ya, nggak bisa, Pak. Jika kemudian barang sudah sempurna sesuai dengan pesanan, tidak ada cacat yang kemudian betul-betul mengganggu barang tersebut, produk tersebut, maka baru tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau sudah memang benar ada cacatnya, salah warna, salah ukuran, dikembalikan. Bagaimana kemudian bahkan jika memang secara pembeli tersebut mengembalikan ke alamat penjual dengan ongkosnya, dengan pakai jasa Gojek, Grab, atau JNE, maka ongkosnya pun harus diganti. Apa sebab? Karena ini kesalahannya sudah dari penjual. Sebab ketika transaksi awal sudah melakukan kesepakatan. Nah, ini buat para penjual yang secara online berhati-hati. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang, hampir rata-rata masjid semuanya menggunakan jasa online, menggunakan jasa online, sehingga kemudian mereka banyak berjual via medsos dan lain sebagainya. Yang paling penting, hal-hal yang keterkaitan dengan dagangan secara online itu kita paham. Nah, kalau kita paham, nah ini baru kemudian kita ngerti bagaimana reseller, bagaimana dropship, bagaimana kemudian just tip, dan seterusnya. Saya pikir pasti ada beberapa kawan-kawan yang kemudian banyak ikut semodel seperti ini. Gitu, Mas Sigit. Ustaz, tadi kan Ustaz sempat menyebut tentang just tip. Iya. Nah, kalau just tip sendiri, mungkin tata cara just tip-nya yang membuat bisa jadi apa yang kita lakukan itu salah gitu, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman. Kan kalau misalnya ada sebuah produk yang lagi baru keluar gitu misalnya, sedangkan kita lagi berada di tempat itu gitu. Nah, terus kita foto-fotoin barangnya, kita tawarin di sosial media kita, nanti yang minat mau beli, harganya kita naikin langsung. Misalnya harganya 1.000, kita ambil untung 100 jadi 1.100, Ustaz. Baik. Atau harganya yang disebutin harga di toko segini, jasa penitipannya segini, mana yang baik, Ustaz? Baik. Nomor 1, penjual dalam hukumnya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam jual beli barang yang kemudian barang tersebut masih belum menjadi sesuatu. Misalkan kayak jual beli bibit, tapi dihargainya seperti buah yang sudah jadi. Nah, itu tidak diperkenankan, jadi diperbolehkan. Yang kedua, tidak diperkenankan menentukan harga. Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menentukan harga bagi orang yang belum memiliki barangnya. Saya ulangi lagi, tidak boleh oleh Nabi SAW disebutkan orang yang belum punya barang menentukan harganya. Apa sebabnya? Karena akan menzolimi orang yang punya barang tersebut. Saya kasih contoh. Saya kemudian bawa baju ini. Ya, dilarang Nabi SAW memberikan harga di dalam satu produk yang produknya itu bukan miliknya. Artinya posisinya dia bukan sebagai penjual. Kalau dia posisinya sebagai penjual, dia boleh menentukan harga. Silahkan. Saya jual baju baru keluar warna merah. Biasanya biru. Saya jual harga 100.000. Tapi kalau saya bukan penjualnya, karena pas barang itu keluar saya ada di situ atau di kota tersebut, maka kemudian saya tidak punya hak untuk menentukan harganya. Caranya bagaimana, Ustaz? Nah, Just Tip punya beberapa cara. Caranya adalah berikan harga sesuai dengan toko yang ada. Yang kemudian disesuaikan yang ada di sana. Harganya 100.000, sampaikan 100.000. Teman-teman, ini harganya 100.000 rupiah. Baik ya. Nah, lalu kemudian ini cara yang pertama ya. Cara pertama yang kemudian terbaik, kalau kemudian mau langsung kita lakukan metode Just Tip, ada beberapa hal yang diperbolehkan. Ini juga diizinkan di dalam fatwa internasional ulama mengenai kemudian jasa perantara. Hingga kemudian ada yang jasa perantara kita sebut calo, haram hukumnya karena zolim, merusak harga. Ada yang kemudian dihalalkan. Bagaimana kemudian dihalalkan? Pertama, dia langsung beli barangnya. Dia langsung beli barangnya, dia tentukan harganya, sah. Dia sudah beli barangnya, misalnya, ini saya mau jualan, barangnya baru keluar. Saya beli 3, lalu saya tawarkan pada teman-teman. Ini ada barang, speknya seperti ini, baru keluar, silakan. Dia beli barang. Ada resikonya adalah orang nggak mau beli. Ada resikonya pasti. Yang kedua, ingin meminimalisir resiko. Bagaimana caranya? Barangnya tidak dibeli, tapi kemudian kita izin kepada orang yang menjual, ikut berbisnis dengan mereka, dengan menjadi agennya, atau dengan menjadi orang yang terlibat. Kalau terkait kita, dari agen grosir, sehingga kemudian sampai ngejual kesatuannya. Nah, keecerannya. Maka kemudian kita bisa bilang, namanya akad salam. Yaitu, kita tidak punya barangnya, tapi kita sudah mendapatkan legalitas izin dari yang punya penjualnya untuk menjualkan. Kita nggak punya barangnya ya, tapi diizinkan. Nah, harganya yang menentukan adalah penjualnya. Akan seperti ini contohnya. Saya Ahmad, nggak punya barangnya, tapi mau ngejual itu sepatu. Yang punya barang tersebut adalah Muhammad. Maka saya bilang kepada Muhammad, Bapak Muhammad, saya boleh nggak ikut membantu berdagang? Lalu kata, oh nggak apa-apa, silahkan. Lalu kata Muhammad, yang penting harganya dari saya adalah 10.000 rupiah. Monggo silahkan. Naik 11.000, 12.000 silahkan. Yang penting nggak boleh lebih dari 15.000 misalnya. Maka dia juallah barang tersebut, hukumnya sah. Cara yang kedua, Just Tip, adalah dengan kita menawarkan jasa kita kepada penjualnya. Oke? Tapi kita nggak bisa menentukan harganya. Tapi kalau dia yang tetap menentukan harga minimnya berapa, maka kita ikuti. Atau dia yang sedang menentukan harganya. Mas Ahmad, silahkan jual 15.000. Ya, nanti setiap penjualan langsung saya kasih 3.000 buat Mas. Yang 12.000 punya saya. Jangan kasih harga lebih tinggi agar tidak merusak barang saya di luar. Oke, itu 2 cara modelnya. Atau cara yang ketiga, Mas Sigit. Barangnya tidak kita beli, kita tidak temui dengan penjualnya, tetapi kita nego dengan pembelinya. Berakad dengan pembelinya, akadnya bukan akad barangnya, tetapi akad jasanya. Akad jasanya. Barangnya tetap 10.000 rupiah. Kita sampaikan. Ini ada sepatu, harganya sekian. Ini ada baju, harganya 100.000 rupiah. Nah, ini, saya ada di negeri ini, saya ada di kota ini. Kalau ada yang mau beli, saya bungkusin, saya beliin, saya packin, lalu kemudian saya kirim. Tapi kita sepakati dulu, ada ujrohnya untuk jasanya. Ujroh untuk jasanya. Maka kemudian diambillah jasanya dari orang tersebut. Nah, tapi disepakati dengan pembeli. Disepakati dulu.
Bapak Ahmad, ini mau beli sepatu ini. Maka ini saya bantu ya, saya belikan ini barang. Nah, nanti ada ujroh jasanya. Saya biasanya sebesar Rp10.000. Maka kemudian, wah kemahalan. Kalau gitu saya tawar, boleh nggak jasanya 5.000 saja? Oh ya boleh, silakan, nggak apa-apa. Barangnya 1, 2, 3 sesuai. Baru kemudian kita ambil barangnya, lalu kemudian kita beli, lalu kita jadikan barang tersebut kepada hal tersebut. Nah, 3 cara ini yang diperkenankan untuk kemudian melakukan jual beli bagi orang yang tidak memiliki barang. Jadi caranya 3. Pertama, beli barangnya, lalu jual, silahkan, bebas harganya. Yang kedua, kerjasama dengan penjualnya. Yang ketiga, akad dengan pembelinya. Yang diakad bukan barangnya, karena barang nggak punya, tapi jasanya. Nah, kira-kira itu Mas Sigit. Alhamdulillah. Pertanyaan Ustaz ya, mengenai giveaway ya, kayak undian ya. Ya. Undian yang saya tahu sebenarnya ada batas-batasnya ya, ada yang boleh atau nggak boleh gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya nih, kan ini pertanyaannya cuma ngomongin soal giveaway atau undian. Misal kita berbelanja di sebuah toko, terus toko itu karena lagi promotion, dia bilang buat pembelian sekitar Rp1.000.000 akan dapat kupon, nanti kuponnya diundi. Ya, atau ada juga pembelian yang sifatnya seperti ini Ustaz. Yang kita beli, kita nggak perlu itu barang, tapi karena kita mau ikut undiannya. Ya. Ya kan ada hal-hal yang berbeda gitu. Betul. Ya. Betul. Monggo Ustaz. Semua yang menggunakan undian dan kemudian yang dituju adalah undiannya, bukan barangnya, oh ini udah jelas terlarang. Ini sudah maisir jatuhnya, udah gharar. Ini namanya judi, karena berspekulasi terhadap satu keuntungan yang kemudian akan tipis sekali dapatnya. Bayangin dari sekian banyak orang, lalu kemudian dia cari, bahkan dia niatkan untuk dapat undian tersebut. Ini terlarang. Ini sudah ada, teman-teman, ini sudah ada dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kenapa kemudian Ustadz banyak mengatakan dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia? Karena kita terlibat di sana. Jadi hukum ini sudah ada gitu, sehingga kemudian kita mudah menerimanya. Oh, ternyata ini udah dibahas sama ulama, jadi gak usah repot-repot. Nah, kira-kira demikian. Maka kemudian apabila undian yang sejenisnya yang kita cari adalah undiannya, keuntungannya, maka jelas ini udah keharamannya. Yang boleh gimana Ustaz? Yang boleh, yang hadiah itu bisa dirasakan oleh semuanya. Misalnya begini, ini ada promo, diskon. Yang promo tokonya ya, yang promo dari tokonya. Lalu kemudian kalau beli 2, nanti gratis 1. Siapa saja orang selama barangnya masih ada, beli 2 gratis 1, silahkan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Hukumnya boleh. Hukumnya sah. Membeli pembelian produk kami, kemudian dengan membeli sebesar Rp1.000.000, nanti kemudian kami berikan voucher. Siapa saja yang beli dengan sampai limit tersebut dapat, maka itu sah hukumnya. Karena langsung dari tokonya. Yang kedua adalah semua orang punya kesempatannya. Jadi tidak ada yang kemudian dirugikan. Kan kalau dirugikan, kita udah beli, kita nggak dapat apa-apa. Tapi sebelah ternyata dapat apa-apa. Maka ini yang kemudian menjadi disebut dengan maisir, gharar di dalam kita jual beli. Sekali lagi, yang diperbolehkan adalah apabila kita sudah mendapatkan hadiah yang diberikan dari si penjual terhadap kita pembeli. Bentuknya macam-macam. Diskon, promo, dan lain sebagainya itu halal. Tetapi sarannya adalah jika yang sifatnya undian, maka ini sulit sekali menjaga hati untuk kemudian nggak pengen ikut terhadap undian tersebut supaya dapat hadiah. Karena kita jadi hal yang kemudian pasti tergiur. Beda ceritanya kalau kemudian diundinya adalah dari mereka tanpa kita tahu. Misalnya, tiba-tiba kita beli satu produk di satu supermarket, kita nggak ngerti apa-apa,
di situ cuma kemudian akan ada hadiah yang akan kami berikan, tapi random saja. Tiba-tiba kita ditelepon, kita dapat hadiah, dan ini benar nggak bohong, misalnya bukan karena penipuan, maka kemudian ini sah hukumnya. Jadi mereka yang merandom. Tapi kalau dari kitanya, kita isi lagi, kalau beli segini dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi, terus makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ini akan ada hal-hal yang kemudian jatuh ke dalam riba nasi'ah, riba fadilah. Artinya terus bertambah, makin lagi banyak, hingga kemudian undian lagi akan merusak. Jadi nomor satu, undian baiknya dihindarkan. Yang kedua adalah karena kita sulit menata hati untuk nggak kepengen ikut dalam undian tersebut, judi tersebut, agak repot kita. Nah, yang ketiga, jika barang itu berbentuk hadiah dari tokonya, dari kemudian kita punya langganannya, maka kemudian ini menjadi sah. Apakah berbentuk promo 1 gratis 1, ataukah promo berbentuk voucher dan lain sebagainya yang setiap orang punya kesempatan dapat, maka kemudian ini hukumnya halal. Yang sifatnya undian sebaiknya dihindarkan karena sulitnya menata hati, nggak terlibat di dalam undian tersebut karena jatuhnya ke dalam perjudian. Dan ini sudah diatur teman-teman. Cuma masalahnya begini, Majelis Ulama Indonesia hanya bisa sebatas himbauan. Saya ulangi lagi ya, nggak bisa melarang. Pasti teman-teman ada yang tanya, tapi kok kalau emang haram kenapa masih ada Ustaz? Nah, ini dia masalahnya. Sifatnya hanya bersifat himbauan saja, nasihat saja. Tidak bisa turun ditegakkan kepada para penjual. Nah, itu bedanya di negeri kita hanya sebatas itu saja. Karena di sini bebas sekali untuk mau melakukan konsep riba dengan tidak riba. Itu dibebaskan. Tetapi secara aturan, ulama-ulama kita sudah bikin patokan-patokannya, batasan-batasannya mengenai hal tersebut, terutama undian. Itu dikarenakan MUI nggak punya kewenangan dalam jalur hukum ya, Terus? Iya, betul. Ustaz, pertanyaan selanjutnya mengenai undian tadi, bagaimana dengan undian yang uangnya dikembalikan, Ustaz, jika dia tidak menang? Masya Allah. Ya, itu kan ada cara-cara lagi ya, yang lain gitu. Jadi hukum itu nggak bisa maju mundur. Hukum itu nggak bisa maju mundur, nggak bisa kemudian kayaknya kalau kemudian nanti misalnya dia nggak oke, kita balikin lagi nih. Jadi kayak apa ini namanya? Kita akal-akalan. Jadi dalam satu hukum, dalam muamalah dilihat daripada duduk akadnya. Ini duduk akadnya. Saya mau mulai akad ini duduk di sini nih. Kemudian ketika sepakati, nah hukumnya di situ. Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, siapa orang yang kemudian sepakat di dalam jual beli antara keduanya, dua-duanya tidak berkhianat, ini pahalanya sepanjang barang itu masih ada dan digunakan, maka burikalah semua. Terus mengalir keberkahan di sana. Jadi salah satu yang dicintai alasan kenapa para sahabat berdagang, karena ada pahala mengalir dari perdagangan. Apa itu? Manakala penjualnya baik, jujur, pembelinya ridho, maka kemudian Allah kirimkan keberkahan terus, nggak putus. Selama barang itu masih digunakan. Ini yang kemudian kata Nabi SAW. Nah, apabila sudah berakad, ayo semuanya, pokoknya ini akan ada ketentuan yang tidak diperbolehkan tadi, 1, 2, 3. Tapi kemudian supaya menjadi tertarik, gini aja. Kalau memang nggak dapat, kita balikin lagi duitnya. Wah, tapi dari awal kita sudah berniat melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Berkatalah Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung bagaimana kemudian niatnya. Di awal niat, kita sudah sepakat dengan konsep yang tidak boleh ini, tapi kemudian di belakang, ini kayak kita kemudian akal-ngakalin istilahnya. Ayo, minum minuman khamar. Kalau nggak mabok nggak apa-apa, yang nggak boleh yang mabok. Nah ini yang kemudian terjadi nih, karena hukumnya sedikit ataupun banyak adalah tetap haram. Jadi yang dilihat dari akadnya. Kalau sudah kemudian dari awal kita sepakat terhadap suatu yang buruk, akad yang buruk, maka kemudian jadilah hal tersebut buruk. Masya Allah, Ustaz.
Alhamdulillah. Lanjut Ustadz ya, masih bisa kan ya? Masih, insya Allah. Sampai jam berapa kita? Insya Allah sampai 11:30 ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, Ya. lanjutan dari pertanyaan Just Tip tadi. Bagaimana halnya dengan harga bandrol yang ada di barang itu sendiri dengan diskonnya? Kita harus sampaikan ke calon pembeli atau diskon ini jadi hak kita gitu karena kita beli diskon gitu, Ustaz. Baik. Betul. Ya. Kalau kita jual beli terhadap si penjual saya terhadap satu toko, sebut saja Ahmad Maret. Lalu kemudian di Ahmad Maret ini ada satu barang sepatu yang kemudian harganya 100.000, ada diskon 20%, jadi 80.000. Saya berakad dengan orang ini sudah dapat keuntungan dari sana. Oke, maka kemudian barang dijual kepada saya dan saya beli. Harganya 80.000. Baik, maka saya sudah dapat keuntungan dari sana. Nah, keuntungan ini yang saya dapat adalah akad pertama saya dengan penjual. Oke, maka apabila barang tersebut dijual kepada orang lain dan saya penjualnya karena saya udah beli, maka saya boleh kemudian memberikan harga tanpa diskon karena barangnya sudah saya beli. Saya ulangi lagi. Kan tadi just tip ada beberapa cara. Jika memilih just tip yang langsung barangnya dibeli, oke, ini boleh kita tentukan harganya tanpa diskon kepada orang lain karena kita sudah beli. Catatannya nomor 1, informasi harga baru boleh diberikan ketika barangnya sudah kita bayar. Jadi kemudian kita datang, Pak, saya beli sepatunya, diskon 20% ya? Iya, nih saya beli, saya bayar 80.000. Ini barang sepatu sudah saya pegang. Lalu kemudian saya foto, saya kirim. Ini harga sepatu 100.000 rupiah. Hukumnya sah. Syaratnya penuh hak kepemilikannya milik orang tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Kalau memilih jalur just tip dengan barangnya dibeli, berarti barang ini punya saya full. Saya punya hak memberikan diskon ataupun tidak memberikan diskon. Boleh. Dah sah. Tapi kalau pilih jalur yang kedua dan ketiga tadi, di mana kita hanya berakad jasanya saja, atau yang kedua kita bekerja sama dengan yang penjual tapi kita nggak membelinya, bekerja sama menjualkan, maka kita tidak boleh menutupi kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Kalau memang diskon, sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini saya kirimkan gambar. Ini saya sudah dapat haknya nih dari yang punya Ahmad Maret. Maka kemudian barangnya 100.000, kemudian didiskon 20%. Jadi 80.000. Misalnya kita mau mengikuti hal tersebut. Sama, harganya sekian. Kecuali dari si tuan rumah tersebut atau si pemilik barang ada akad tertentu. Nih, ini Mas Muhammad di sini pakai diskon. Ente silahkan jual, nggak usah pakai diskon. Keuntungan diskonnya ambil buat entum. Jadi kesepakatan sama penjual. Jika kita memilih cara barangnya nggak kita beli, nggak kita bayarkan, maka kita tidak boleh menutupi apapun dari bentuk penjualan tersebut. Mau diskon, mau potongan harga, promo, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita beli barangnya dan sudah kita pegang sepatunya, maka hukumnya kita bebas. Mau memberikan diskon atau tidak. Jadi just tip-nya itu kita lihat dulu. Mau pakai jalur mana. Tentu yang aman adalah barangnya kita beli. Cuma ada resiko. Pasti jual beli ada resiko. Resikonya adalah belum tentu yang kita beli orang mau. Kira-kira begitu. Nah, makanya ada beberapa jalur yang disiapkan. Itu kemudahannya. Di dalam kemudian kita bermuamalah. Tinggal memilih jalur mana. Saya ulangin lagi, sekali lagi, biar jelas. Jika kemudian memilih jalur di mana kemudian barang tersebut kita sudah bayar, kita sudah beli,
Diskon 20% tidak kita sampaikan kepada pembeli selanjutnya, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kita sudah beli barangnya. Sudah beli barangnya. Tetapi jika belum beli barangnya, belum kemudian kita bayarkan barangnya, karena kita menggunakan akad jasanya, bukan akad barangnya, dan kita bekerja sama dengan penjualnya untuk menjualkan, berarti kita jadi karyawannya dia, maka kita tidak punya hak untuk menutupi daripada sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh si penjual tersebut demi mendapatkan banyaknya pembeli supaya dia laris, supaya kemudian senang. Nah, ini adalah gayanya mereka yang punya barang tersebut, kita adalah karyawannya. Adapun terhadap yang jalur ketiga, akad jasa, yang kita bicarakan hanya akad jasanya, ujrohnya. Karena kita yang sudah datang ke sini, kita pakai kendaraan ke sini, pulangnya maka kita butuh bensin, mungkin kita lapar butuh makan. Jadi yang dibicarakan hanya jasanya. Adapun barangnya, harganya, promonya, kita tidak diperkenankan. Mudah-mudahan ini jelas. Masya Allah, Ustadz, hukum dagang dalam Islam itu ternyata adil banget ya. Betul, Mau untung gede, ya ruginya gede juga kalau ada risiko ya katanya. Betul. Kalau yang punya modal, ya untungnya nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Betul. Karena titipan tadi ya kan. Allah. Ustadz, lanjutan ya. Masya Allah. Semangat kita. Ya, bagaimana dengan kasus tentang ada teman punya usaha jasa servis komputer, Ustadz. Jasa servis komputer. Ya, terus dia promosiin ke teman-temannya dengan maksud nanti dia dapat untung kalau dia promosiin. Biasanya harga tersebut ditambah dari harga awal dan dia nawarkan dengan selisih, ada keuntungan buat dia. Bagaimana itu, Ustaz? Saya masih belum paham. Kalau Jadi gini, jasa. Ya kan, ini kan jasa. Jasa servis komputer. Ya. Nah, si temennya ini punya jasa, misalnya jasanya harganya 200, Ustaz. Ya. 200.000. Karena dia sebagai temannya yang punya jasa ini, dia kayak jadi calo lah ya. Dia jual ke orang lain dengan harga udah dia naikin dengan selisih, misalkan dia jual harga 220.000, ada selisihnya 20.000 buat dia. Oke. Nah, ini kan jasa, calo jasa artinya dia. Baik, saya paham. Itu, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan di mana kemudian berakad dengan barang, berakad dengan jasa. Ini yang diperhatikan. At-tijarah bil bay', jual beli dengan barang, beda dengan jual beli atau kemudian kita penggunaan jasa. Kalau jual beli barang, ini ada sesuatu yang dilihat jelas bentuknya, kemudian kelihatan. Nah, kalau jasa adalah orang-orang yang kemudian punya keahlian tertentu, lalu kemudian dia punya dengan keahliannya bisa ngebantu orang lain. Lalu kemudian ditentukan berapa kemudian yang didapatnya, ujrohnya dalam bahasa kita. Baik, kalau di dalam barang, ada yang disebut dengan jasa perantara. Itu ada. Kok bisa diperantarakan, Ustadz? Karena barang itu bisa diberikan visualnya, bisa diberikan gambarannya. Sehingga orang yang tidak memiliki barang tersebut punya pengetahuan mengenai spek barang tersebut. Misalnya contoh, ketika saya jual kemudian sepatu ini, orang yang nggak penjual pun, Ustadz saya bantu jual ya, berarti akad salam dengan saya, ya udah silahkan jual. Yang penting harganya jangan lebih dari segini ya. Nah, lu kemudian dia bisa ngejelasin sepatu itu warnanya kuning, sepatu itu warnanya hijau. Nah, adapun jasa itu tidak bisa divisualkan. Misalnya, ini TV saya rusak. Oh, pakai tukang servis saya aja. Wah, tukang servis saya pasti benar ini. Nah, tidak ada kejelasan di dalam kemudian jasa, servis jasa. Bisa jadi TV itu akan benar, oke, tetapi ada kemungkinan lebih parah.
Saya bisa banget ngebongkar, tapi nggak bisa pasang lagi. Maka kemudian ini yang jadi masalah. Nah, sesuatu yang tidak bisa divisualkan dengan jelas, maka kemudian tidak bisa dilakukan perantara. Ini yang dibilang calo namanya. Ini yang kemudian dibilang calo yang diharamkan, perantara yang diharamkan. Nah, jadi kalau kemudian untuk servis, sesuatu yang melalui jasa, itu baru kemudian ada, baru kelihatan kalau barang tersebut betul-betul sudah selesai. Ada orang servis AC, malah makin dingin, enak banget. Tapi gara-gara dia yang nyervis, besoknya AC kita malah nggak dingin. Tapi pas waktu dia datang dingin. Nah ini kan jadi masalah. Maka kemudian ada yang dirugikan. Maka kalau ini dirugikan, maka ada banyak yang dizalimi kan. Berarti sama saja dia memberikan jasa yang buruk. Nah untuk jasa, teman-teman semuanya, jasa tidak bisa diperantarakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah, lalu kemudian ada orang-orang yang punya kebun kurma, kan bisa berbagai macam. Kebun kurma pakai sistem mudharabah, dia punya kebunnya, lalu kemudian dia kerjakan, dia ambil orang karyawan. Itu cara pertama. Atau dia nggak ikut kerja, yang punya kebun, biar orang lain aja kerja, nanti bagi hasil. Nah, berarti kan orang ini jasa. Nah, ada orang yang kemudian menjual jasa tersebut. Sehingga kemudian, ayo yuk semuanya ke sini, ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, lalu kemudian nanti dibayarnya berlebih. Nah, kalau bahasa kitanya adalah kezalimannya di mana Ustadz? Pertama, orang tersebut kerja dibayar karena wajar. Speakernya bagusin ini. Aktivitasnya. Adapun si fulan tersebut, dia nggak membantu sama sekali. Apa sebab? Dia nggak membantu jasa, dia nggak ikutan membantu servis, dan lain sebagainya. Tapi tetap dibayar. Sementara jika ada hal yang rusak, dia tidak ada jaminannya. Nah, hal tersebut tidak diperkenankan. Tidak boleh. Nah, adakah jalur yang memperbolehkan Ustaz? Ini jalur terakhir. Hukumnya boleh mengambil untung, mengelola dari satu jasa apabila orang tersebut siap bertanggung jawab terhadap kerugian setelahnya. Saya ulangin lagi ya. Boleh hukumnya mengelola satu jasa, mengambil keuntungan dari satu jasa, dengan catatan apabila terjadi hal yang tidak sempurna dari jasanya, maka kemudian ditanggung oleh perantara ini. Orang yang tadi melakukan nggak boleh dipotong keuntungannya. Saya ngasih contoh. Ada beberapa tukang servis komputer. Oke, saya punya link untuk ke orang-orang yang kerja di kantoran. Jadi bisa diservis. Pakai jasa saya aja. Jasa terima servis. Akhirnya saya panggilin tukang servisnya. Ketika diservis Mas Sigit, ternyata komputernya error. Makin nggak bener nih, makin bermasalah. Nah, maka keuntungan saya yang tanggung itu semuanya. Orang yang kemudian bekerja, nggak boleh kemudian itu, sebab kita yang sudah menentukan, menganggap orang tersebut punya kemampuan buat ngebenerin komputer, ternyata nggak punya. Nah, orang yang punya komputer nggak salah. Yang salah adalah saya yang menawarkan orang ini nyata hebat, padahal nggak hebat, padahal nggak mampu, padahal belum bisa. Nah, ini hukumnya diperbolehkan jika dia siap menerima akibat apabila ada yang kemudian rusak daripada orang yang dia ambil jasanya, maka yang bertanggung jawab adalah ini. Maka akadnya si perantara ini dengan si penjual. Akadnya si perantara ini dengan si pemilik komputer. Ya, baru kemudian dia apabila terjadi hal-hal yang rusak, bahasa kasarnya adalah dia menjadi bosnya, karyawannya adalah yang kemudian memberikan jasanya. Sehingga apabila terjadi kerusakan, yang bertanggung jawab si perantara ini. Orang yang bekerja tidak dirugikan sama sekali. Yang punya. Nah, itu kalau modelnya jasa. Oh, jadi justru yang menjualkan jasanya ini dia adalah sebagai pimpinan para pelaku servisnya gitu ya, Ustaz ya? Iya, bukan. Jadi ini yang paling adil. Ini ada yang paling adil karena kalau bukan dia, kasihan si tukang servisnya. Kasihan ketika kemudian servis, lu kemudian rusak. Sementara saya pemilik komputer tahu informasi ini dari Mas Sigit kan. Loh, pas giliran saya nelfon, Git, ternyata ini komputer gue kok
Makin error gitu, nggak bisa nyala sama sekali. Lah gue nggak tahu, kan gue cuma ngasih tahu doang. Kan gue nggak ngerti, wah error. Kita nggak tahu rumahnya si tukang servis. Nah ini namanya zolim kita. Tapi kalau sekedar kemudian hanya ngasih tahu aja, dan ini ya enggak masalah. Misalnya kemudian kita ngasih tahu, saya tahu Ustaz tempat servis yang bagus tuh di sana. Udah, sampai situ putus. Ya udah, itu mah cuma informasi kebaikan saja. Tapi kalau kemudian, udah nih lewat saya aja, berarti yang tanggung jawab ente. Rusak, Mas Sigit, rusak ini. Makin nggak bisa dipoto ini kamera, bagaimana? Oh ya Allah, udah di saya. Nah nanti urusannya Mas Sigit dengan orang sana. Ya udah, kalau besok lu nggak usah ikut lagi bisnis ini, ganti lagi orang lain. Jadi yang jadi bosnya yang perantara, dia yang tanggung jawab. Ustaz, hal lain nih Ustaz dengan kondisi ini. Bagaimana kalau si pelaku yang mempromosikan ini, anggaplah dia sebagai marketingnya si pemilik servis. Jadi dia dibayar sekian gitu. Nah, baik. Kalau seandainya dia yang mempromosikan, jadi sales marketingnya, berarti keuntungan dia, dapat dia, si sales ini, nggak boleh menentukan harga. Dia karyawannya, betul. Karyawannya si tukang servis. Ada tukang servis, namanya Muhammad. Lalu si Ahmad adalah yang salesnya. Saya yang, oh ini, ke ini aja nih, ke Muhammad aja, ke Muhammad aja. Jadi saya nggak menjual nama saya. Yang saya jual adalah jasanya bos saya, si Muhammad ini. Di alamatnya ini, tempatnya ini, ada yang rusak, ya ke sini Mas. Saya mah cuma informasi ini aja. Nah, saya nggak boleh menentukan harga dari sini. Jadi nggak boleh 220.000 itu 20.000 dari saya. 220.000 itu sudah dari si tukang servisnya, Mas Sigit. Bedanya di situ aja. Yeah. Jadi kita nggak boleh menentukan harga, sebab bukan kita yang punya jasa. Kita nggak ada jasa sama sekali, kita cuma ngasih tahu ke orang lain aja. Nah, kalau kita yang menentukan harga, oke, berapa mau servis? 300. Berarti saya ngambil untung 100.000, tak? Maka apabila ada yang kurang, saya yang tanggung jawab. Ada tukang servisnya, belum gua juga nggak ngerti apa-apa, disuruh langsung servis. Kita biasa tukang servis bengkel motor, lu suruh servis komputer. Nah ini kan kita nggak ngerti spek kapasitasnya. Nah, apabila dia jadi sales marketingnya, berarti dia jadi karyawannya si tukang servis. Kalau dia jadi karyawan tukang servis, berarti gajinya dari dia, si tukang servis. Maka dia nggak punya tanggung jawab apa-apa. Tapi kalau dia yang menentukan harga, misalnya gini, saya tukang servis, tapi ternyata saya nggak ngerti cara bermedia sosial, saya nggak punya banyak link, karena saya baru datang dari kampung. Tapi saya tahu nih, dan sama-sama bahwa ini punya kapasitas kemampuan. Minta tolonglah, Mas Sigit, tolong bantuin dong, kalau ada apa-apa yang kemudian butuh servis AC, ya saya ya, dia bilang. Nah kalau saya biasanya jasanya, kalau servis AC 100.000. Nanti kalau Mas Sigit mau kelola, silahkan. Maka kemudian kasih tahu lah itu semuanya. Ya ada masalah, Mas Sigitnya yang menentukan harga, berarti Mas Sigit yang bermasalah. Dia bertanggung jawab. Tapi kalau yang menentukan harganya dari saya, Mas Sigit, ini 120 ya, nanti 100-nya saya 20 nih. Oh, berarti kalau ada masalah, saya yang tanggung jawab. Kira-kira begitu. Masya Allah. Siap, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Masya Allah, semangat sekali. Ya, Ustaz, ada yang mau berbisnis menjadi seorang pengusaha, tapi sering ragu untuk memulai karena perasaan takut rugi. Modal nggak punya, takut nggak laku. Pokoknya banyak perasaan takut, Ustaz. Ya. Gimana caranya yang harus dilakukan supaya perasaan tersebut hilang dan bagaimana cara memulai usaha yang baik sesuai syariat Islam? Baik. Memang ilmu penting sekali untuk melakukan sesuatu. Kalau kemudian berdagang, ilmunya baru sampai untung dan rugi, untung rugi, seperti orang ini, maka nggak akan bergerak, nggak akan berani ngelakuin sesuatu, nggak akan berani jual, karena yang dipikir cuma untung rugi. Dan kebanyakan takutnya rugi. Bukan untung rugi sih, yang ditakutkan rugi. Karena untung nggak ada orang yang takut. Semua kepengen dapat untung. Yang dikhawatirkan rugi, khawatirnya bangkrut, khawatirnya nanti malah bermasalah. Nah, ketakutan ini karena yang dipikirkan hanya untung rugi. Nomor satu, lihatlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu amal yang tidak terputus. Jadi amal jariah, kalau orang sudah meninggal, kan 3 tuh jariahnya.
Ini orang masih hidup, tapi pahala keberkahannya terus ngalir. Benar loh, ini terus mengalir. Hingga kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila bersyarikat dua orang melakukan jual beli, penjualnya jujur, pembelinya ridha, maka kemudian burika lahuma malam yatakhannaya. Maka selama itu Allah berikan keberkahan, meskipun dia udah jauh di ujung barat, kita di ujung timur. Tetapi pakaiannya, bajunya masih dipakai. Meskipun nggak dipakai karena udah ridha, tetap ada di lemarinya, tidak usang. Maka kemudian sepanjang itu ada, berkahnya terus mengalir. Kapan lagi, teman-teman, kita dapat keberkahan yang sepanjang ini? Jadi kalau ada kesempatan, kemudian untuk berdagang, berdaganglah. Yang kedua kata Nabi, orang yang akan tampil menjadi sebaik-baiknya satu amalan, sebaik-baiknya orang yang kemudian melakukan sesuatu, kata Rasulullah, khairul a'mal man ya'malu biyadi. Sebaik-baiknya seseorang akan dinilai oleh Rasulullah, kriterianya adalah, antara lainnya adalah, mereka yang kemudian berusaha, berikhtiar dengan tangan dia sendiri. Maksudnya dia dagang sendiri, dia usaha sendiri. Tentu makna usaha, makna dagang ini luas sekali ya. Makna dagang luas sekali. Karena ada orang yang beranggapan dagang dengan Rasulullah dagang. Tapi Rasulullah juga karyawan. Harus diingat juga itu. Rasulullah itu dagang. Rasulullah juga ngikut sama Khadijah. Yang dimaksud adalah orang-orang yang berdagang, orang-orang yang bekerja keras dengan kesungguhannya, maka itu akan tampil sebagai sebaik-baiknya manusia. Nah, buat yang khawatir untuk berdagang, maka kemudian tampilkan di dalam perdagangan itu adalah jalan kita untuk menjadi orang yang mendapatkan keberkahan yang panjang. Dan ini jalur yang paling jalur yang kemudian paling mudah, paling nyaman gitu. Saya mau ngasih contoh. Saya mengasuh pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren ya anak-anak diajarkan untuk berdagang. Kok bisa Ustaz? Iya, pondok pesantren punya, pesantren saya namanya Pesantren Tahfiz Quran Ar-Rum Jakarta, punya room market. Room market itu kalau kita ya kayak Alfamaret, Indomaret versi mininya pesantren. Di situ mereka jual belinya di situ. Mereka beli di situ, mereka kemudian jual, yang dagang santri, meskipun masih anak-anak, yang beli juga santri. Mereka belajar tuh. Di mana pembelajarannya Ustaz? Pembelajarannya adalah mereka akan belajar. Oh kalau ini dijual sekian, untungnya sekian. Diputer. Gimana caranya nanti bergilir, mereka akan dari jualan ini, besok bisa jual lagi. Jangan sampai jualan, pas selesai, lah ternyata nggak ada untungnya. Nah, ini yang dimaksud, pembelajarannya. Nah, ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan yang sangat panjang. Selama ada ridha, birridha. Nah, bagi yang kemudian masih khawatir, maka kemudian pikirkan, masukkan bagian ini. Oh, ternyata ada keridhaan yang Allah berikan dan keberkahan di setiap jual beli kita. Yang kedua adalah kesempatan kita untuk bersedekah. Benar, kesempatan kita bersedekah. Misalnya, ada orang jual beli barang, lalu kemudian kita sering ikut bareng sama kawan, bareng sama teman. Yang beli kita punya teman, Masya Allah. Kemudian bagaimana? Ya kita kasih harganya yang baik, yang bagus. Ini harganya nih sepatunya. Nih, saya titip kaos ya, buat anak lo ya. Sedekah kita, berkah lagi. Ada orang kemudian beli, nih titip sepatu yang kecil buat anak ente nih. Dapat kita nih. Nah, ini kesempatan kita untuk bersedekah. Mari, yang khawatir di dagang, pikirkan. Utsman itu dijamin masuk surga karena dagangannya. Abdurrahman bin Auf dikira oleh Aisyah sampai merangkak-rangkak. Tapi kata Nabi dilanjutkan. Justru karena barang dagangannya, membuat dia terjamin masuk ke dalam surganya Allah. Kira-kira demikian, Mas Gir. Masya Allah. Sepertinya itu pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Ada lagi? Sepertinya sudah semua ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Baik. Ya, Ustaz, kita tutup kajian hari ini. Mohon doanya Ustaz buat teman-teman semua. Terutama buat teman-teman yang sedang berjuang, mulai jadi pengusaha dari rumah nih Ustaz. Banyak pilihan-pilihan yang sulit kali ini. Mohon doanya Ustaz biar dikuatkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah,
Jadikan kumpul kami di pagi hari ini adalah perkumpulan yang kau berikan keberkahan, perkumpulan yang kau berikan rahmat. Allahumma ya Allah, Allahumma barik fi tijaratina. Ya Allah, jadikan semua yang sedang kami jalani dari bisnis kami, jual beli kami, ini adalah keberkahan-keberkahan yang akan kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, jauhkan dari barang dagangan kami, dari keuntungan kami, sesuatu yang haram, sesuatu yang kemudian tidak tercampur di antara barang-barang kami yang halal dengan yang haram. Allahumma ya Rabbana, inna nas'aluka min ahli ta'ati wal istiqamah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang taat, termasuk orang-orang yang istiqamah, yang kemudian dengan apa yang kami lakukan, dagangan kami, bisnis kami ini adalah menjadi jalan bagi kami untuk mendapatkan ridha-Mu. Sebagaimana kau turunkan ridha-Mu terhadap Utsman, terhadap Abdurrahman dan kepada sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami mana yang hak dan berikan kekuatan kepada kami agar bisa mengikuti jalan tersebut. Allahumma innana na'malu ma na'lam fa'allimna ma lam na'lam. Ya Allah, kami hanya mampu melakukan apa yang kami faham, maka ajarkan apa-apa yang kami belum faham. Ya Rabb, kami hanya mampu berdagang dengan pengetahuan yang kami faham ini, maka ajarkan apa-apa yang kami belum faham. Ya Rabb, ajarkan bagaimana cara kami meluaskan link network kami dalam berdagang. Ajarkan kami ya Rabb agar pandai kemudian berdagang kami dengan orang lain ya Rabb, sehingga kemudian kita bisa besar dalam bisnis kami, dagang kami, dan lembutkan hati kami juga bisa besar bermanfaat, berkontribusi untuk jalan-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.